Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tema kita adalah Yesus datang dan mati untuk semua orang. Kristus untuk semua orang. Menegaskan tema keselamatan di luar orang Kristen, harus ada penjelasan yang clear, yang lengkap, yang utuh mengenai pengorbanan Yesus hanya untuk orang Kristen atau untuk semua manusia. Saudaraku, harga atau nilai jiwa manusia itu sama di mata Tuhan. Dalam penjelasan saya di Ekumene Bible Course yang membahas mengenai Allah mengasihi semua bangsa, telah saya jelaskan dan saya buktikan bahwa nilai jiwa secara individu orang Yahudi dan orang Yahudi non-Yahudi itu sama. Nilai secara individu, nilai kemanusiaan orang Yahudi dan non-Yahudi itu sama. Orang Yahudi disebut umat pilihan karena mewarisi pengenalan akan Allah. Jika mau mengetahui siapa Allah yang benar, bangsa Yahudi memiliki pengenalan akan Allah dan mereka telah menuliskannya itu 1440 sebelum Masehi. 1500 sebelum ada agama Kristen. 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Ya. Dan orang Yahudi ini, bangsa Israel ini melahirkan Mesias. Artinya dari bangsa itu lahir Mesias. Jadi jangan karena bangsa Israel menjadi umat pilihan lalu secara individu dalam kemanusiaannya lebih bernilai dari orang non-Yahudi. Ini salah. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 jelas. Allah menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang berbalik dan bertobat. Tentu semua orang di sini bukan orang-orang khusus. Juga tidak dikatakan Allah menentukan orang-orang khusus berbalik dan bertobat. Pantas eis metanoian koresai. Semua orang. Saudaraku sekalian, sebenarnya kalau diterjemahkan secara hurufiah, pantas eis metanoian koresai bisa berarti supaya semua orang datang atau memberi tempat guna bertobat. Jadi kata datang di ayat ini tidak boleh dipelintir bahwa datangnya orang tersebut, langkahnya orang tersebut karena Allah yang mengendalikan. Nah, mungkin untuk hal ini secara khusus nanti kita akan pelajari. Tetapi yang jelas memang Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Saudaraku sekalian,
Di Matius pasal 1 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, Maria maksudnya akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalimat menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ya, itu di awal Injil Matius, ya, di pasal 1. Jelas menunjukkan, ya, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, jelas menunjukkan umat seluruh dunia. Karena kalau dalam perjanjian lama, umat Allah itu bangsa Israel. Kalau di perjanjian lama itu umat Allah itu bangsa Israel. Tetapi di perjanjian baru semua bangsa yang percaya Yesus. Jadi kata umat di situ adalah seluruh umat manusia di bumi. Sebab kalau orang mau memaksakan bahwa ini khusus, lalu hanya untuk orang-orang tertentu, itu naif, saudaraku. Kalau Yusuf yang menerima pernyataan malaikat itu salah memahaminya, Maria hamil mengandung seorang juru selamat yang datang untuk umatnya. Ya, orang Yusuf akan berkata, ini untuk orang Yahudi umatnya. Bangsa lain kan bukan umatnya. Tetapi memang semuanya itu untuk, maksud saya memang Yesus datang untuk semua manusia. Demikian pula dengan orang-orang Majus dari timur ketika melihat bintang di timur, mereka berkata, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 4 ayat 2. Kalimat ini, ya, bisa melahirkan penafsiran bahwa Yesus raja orang Yahudi saja. Bisa. Tidak usah ditambah saja, juga jelas kalimatnya raja orang Yahudi, bukan raja orang Jepang. Bukan raja bangsa Cina, bukan raja orang Amerika. Tetapi di dalam teks tersebut tidak ada kata saja atau hanya, loh saudara. Namun kita sebagai orang percaya yang mengerti bahwa Yesus juru selamat dunia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Elohim Yahweh kepada Abraham, bahwa dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Kita tahu bahwa yang dimaksud oleh orang Majus raja orang Yahudi itu juga raja semua manusia. Demikian pula dengan kalimat menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada kata hanya bagi bangsa Israel. Hanya rajanya orang Yahudi. Tetapi kita tahu itu untuk umat seluruh dunia, dan Yesus itu raja semua bangsa, semua manusia. Ya, tidak boleh kita pelintir. Kalau main pelintiran, orang Israel akan lebih gampang memelintir. Ini Yesus datang untuk umatnya, bukan umat siapa-siapa, ya orang Yahudi konteksnya. Dia lahir di kalangan orang Yahudi kok. Jangan dipelintir. Kalau main pelintir, orang Yahudi jelas berkata, dia raja orang Yahudi, bukan raja bangsa lain, tetapi kita tahu memang dia datang untuk semua bangsa. Ini berarti sudah sangat jelas bahwa Kristus bukan hanya untuk umat Israel saja, atau bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang, tidak terkecuali. Kita tidak boleh menambah kata yang dapat membangun pengertian yang menyimpang dari maksud ayat Alkitab itu. Tidak ada kata hanya, tidak ada.
Jangan dipelintir ditambah hanya atau saja, enggak ada. Kalau main pelintir, orang Yahudi akan berkata, jelas untuk umatnya, ini orang Yahudi karena lahir di Israel. Lahir dari keluarga Yahudi. Apalagi orang Majus dari timur jelas dikatakan raja orang Yahudi. Tidak ada kata hanya dan saja, orang Yahudi. Tapi kita tahu bahwa Yesus juru selamat dunia. Karena Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberitahu kepada Abraham bahwa dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 51, Alkitab mencatat imam besar bernubuat, dan memang menurut tradisi orang Yahudi, imam besar itu bernubuat. Ya, setahun sekali bisa bernubuat. Hal itu dikatakannya bukan dari diri imam itu sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Coba bayangkan, bagaimana imam besar tahu anak-anak Allah yang tercerai-berai? Tapi karena itu nubuatan dari Roh Kudus, dia bisa mengatakan itu. Seperti yang kita tahu, orang Yahudi kan fanatik dengan kebangsaannya, saudara. Tetapi karena nubuatan dari Roh Kudus, bisa dia berkata, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Alkitab jelas menunjukkan bahwa itu bukan nubuat palsu. Alkitab tidak mengatakan itu nubuat palsu, nubuatan. Jelas itu. Dalam nubuatan tersebut ditunjukkan bahwa Yesus akan mati untuk semua bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Dalam hal ini tidak ada kuota yang terbatas. Ya. Keselamatan dapat diterima oleh mereka yang percaya. Jadi kalimat anak-anak Allah yang tercerai-berai menunjukkan semua manusia yang adalah anak-anak Allah. Ingat Kejadian pasal 6, anak-anak Allah itu keturunan Set yang tercerai-berai di seluruh dunia. Sejak peristiwa Menara Babel, Kejadian pasal 11 ayat 8. Sekarang akan dikumpulkan. Kalau hanya sebagian yang dipilih untuk diselamatkan, pastilah ada keterangan seperti anak-anak Allah yang terpilih. Ada kalimat hanya orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Berhubung tidak ada keterangan tambahan, jangan nambah-nambahi. Tidak boleh. Itu akan menyimpangkan kebenaran. Juga dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 tertulis, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memikul sebagian dosa dunia, tetapi memikul semua dosa dunia. Lah ada kata semua itu jelas. Jelas. Ya. Dosa dunia. Tidak ada sebagian, ini pasti semua. Itu berarti ia datang untuk semua manusia. Tidak ada kata hanya sebagian, tetapi untuk semua manusia atau semua orang. Adapun apakah orang itu selamat atau tidak, ya tergantung respon individu kepada karya keselamatan Allah. Kalau disebut dunia itu pasti semua, udah pasti. Kalau sebagian itu penting. Alkitab tidak mungkin tidak menulis yang penting. Ya. Sederhana saja, ya. Kalau kita berkata, besok sore semua makan ya. Besok sore semua datang ke pesta.
Maksudnya itu sebagian. Lah itu kan mengada-ada saudaraku ya. Nggak boleh begitu. Kalau guru berkata, semua besok harus mengumpulkan tugas. Maksudnya semua itu sebagian. Ya enggak bisa. Semua manusia kok. Dan Tuhan sayang semua jiwa. Kata menghapus dalam teks aslinya airo. Artinya to raise up. Lift up. Mengangkat. Elevate. Mengangkat. Kalau Yesus mengangkat dosa, sebagian orang tentu dikatakan bahwa ia hanya mengangkat dosa sebagian. Dosa dunia tidak terbagi-bagilah saudara. Kalau sudah dunia, dunia itu mewakili semua manusia, bukan mewakili sebagian orang. Ten hamartian to kosmo. Ini semua manusia. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 tertulis, dan ia adalah pendamaian. Yesus pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Tuh. Seluruh dunia. Injil Yohanes menulis begitu. Surat Yohanes menulis begitu. Kalau sudah dikatakan seluruh, mestinya kita tidak melintir, saudaraku ya. Tidak boleh mengubah. Tulisan Yohanes dalam suratnya ini lebih mengunci kebenaran yang mutlak dan absolut. Bahwa Yesus menjadi pendampaian untuk dosa seluruh dunia. Allah kaiperi holotokosmo. Ya saudaraku. Jadi kita melihat kata Allah sebuah konjungsi, antitesis menunjukkan kontras atau perbedaan. Ya. Bukan hanya kita, tetapi Allah. Kontras. Jadi bukan hanya kita, tapi juga seluruh dunia. Jadi kata Allah ini kan sebenarnya kalau dalam gramatika ini kata konjungsi antitesis ya. Menunjukkan kontras atau perbedaan. Seluruh whole, intact, entire, all. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai 6 tertulis, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kata Alkitab. Kalimat tebusan bagi semua manusia sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus datang dan mati untuk semua manusia. Nah, ini akan membuka wawasan kita. Kita harus kembali ke Alkitab dan ajaran Alkitab yang benar ya. Bukan pandangan manusia atau siapapun. Ya, saya tidak mengikuti tokoh manapun. Saya mengikuti Alkitab, biblical. Saya tidak mengajarkan teologi Armenian atau teologi Calvinis atau Pelagian atau Agustinus. Enggak. Teologi itu perspektif dan bisa subjektif. Kita lihat Alkitab. Tapi Pak Eras juga manusia. Ya sekarang saudara dengan nurani tadi saya katakan. Kita sekarang menyoroti Alkitab ya. Tutup telinga terhadap pandangan manusia yang bisa subjektif ya. Kita lihat Alkitab. Nah, Alkitab berkata begitu. Dan kalau hari ini tidak selesai, saya akan lanjutkan. Akan saya tambahkan di lain waktu. Saya tidak mau buru-buru mengejar setoran bahan yang sudah ada. Nanti malah setengah tahu, berbahaya. Oke. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Wahyu 5 ayat 9.
Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Coba kalau kalimat dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa menunjukkan tidak terbatasnya manusia yang bagi mereka Yesus datang dan mati. Sangatlah dipaksakan, saudaraku, kalau ada yang berpikir bahwa Yesus datang hanya untuk sebagian orang. Belum lagi di dalam ayat-ayat yang lain, saudaraku. Jadi kalau di 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, ya. 1 Timotius 4 ayat 10, Wahyu 5 ayat 9, memuat kalimat-kalimat seperti untuk dosa seluruh dunia. Sebagai tebusan bagi semua manusia, juru selamat semua manusia, dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum bangsa. Semua kalimat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus datang dan mati untuk semua orang. Dan Anda harus berkata, amin, ya. Ini merupakan kebenaran yang mutlak yang tidak dapat dibantah. Kita harus berpikir jernih, cerdas, sehat, dan jujur tanpa diikat oleh premis atau asumsi atau pandangan apapun, ya. Kita harus melihat Alkitab yang memiliki otoritas tertinggi lebih dari pandangan teolog manapun. Dengan kita berpikir jernih, sehat, jujur, tanpa diikat oleh premis atau pandangan sebelumnya, barulah kita dapat memahami kebenaran yang orisinil, saudaraku. Nah, itu satu butir ya mengenai kata semua umat, untuk umatnya. Lalu sekarang kita akan meneliti kata banyak. Ya. Karena di dalam pandangan orang-orang tertentu kata banyak itu artinya sebagian. Nah ini mereka itu mendasarkan bahwa Allah menentukan orang-orang tertentu yang selamat ya didasarkan kata banyak. Nah sekarang saya dekati ayat itu dan saya mau beritahu maksudnya itu bukan begitu. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah mereka mengatakan banyak, bukan semua. Oh iya, saya setuju tidak menggunakan kata semua tapi banyak. Tapi kata banyak ya, polon dalam bahasa aslinya, artinya juga besar dalam arti kuantitas, dalam jumlah. Kata banyak di sini tidak boleh diartikan sebagai ditentukan jumlahnya, yaitu hanya untuk orang-orang tertentu. Kata banyak hendaknya menunjuk bahwa kematian Yesus untuk manusia dalam jumlah besar. Bukan untuk orang Yahudi saja, bukan untuk orang Israel saja, untuk semua bangsa. Saya dengar ya perdebatan pendeta dengan tokoh agama lain di media sosial. Saya biasanya tidak mau sibuk ngurusin perdebatan. Kali itu menarik, kenapa ya? Lalu dari ulama agama lain berkata, Yesus sendiri berkata, aku datang untuk domba-domba Israel. Lalu ulama agama lain itu berkata, tuh untuk bangsa Israel saja, kok bukan untuk orang lain. Ya memang Yesus pada waktu datang, ia datang hanya untuk bangsa Israel. Setuju itu? Makanya ketika ada perempuan bangsa lain yang mau minta anaknya disembuhkan, Yesus berkata, masa aku berikan roti untuk anjing? Nah, ya kan? Tetapi jangan salah, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, jadikan semua bangsa. Pergilah jadi saksi sampai ujung
ujung bumi. Kata banyak mengindikasikan atau menunjukkan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk sekelompok kecil manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Kata banyak ini tidak boleh dipelintir dengan memberi pengertian bahwa banyak itu berarti tidak semua. Loh, jangan gitu dong bro. Logika wajar dan sehat pasti sudah dapat menyetujui bahwa banyak itu bisa menunjuk jumlah atau kapasitas. Memang bisa tidak semua, memang bisa tidak semua, tapi juga bisa semua. Jangan kita langsung pukul mati itu tidak semua. Wow, ya enggak begitu. Banyak menunjuk kepada jumlah atau kapasitas, bukan mengindikasikan atau paling tidak belum tentu mengindikasikan tidak semua atau hanya sebagian, belum tentu. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Matius 20 ayat 25 sampai 27, tadi kan di ayat 28 Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba kita lihat ayat sebelumnya, mari. Di ayat sebelumnya tertulis begini. Jadi ini konteksnya mereka sedang berkelahi, ya. Murid-murid berkelahi, siapa yang terkemuka di antara mereka, sedang ya berdebat, ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai kuota orang-orang yang menjadi anak tebusan. Nggak nyambung, nggak ada nyambungnya soal jumlah orang yang diselamatkan. Tetapi Yesus sedang berbicara mengenai kehendak Allah agar orang percaya merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan kerendahan hati dapat membuahkan berkat bagi banyak orang. Seperti yang Yesus lakukan. Kamu berkelahi, tidak ada artinya, yang penting jadi berkat bagi banyak orang. Karenanya Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi banyak di sini bukan berarti hanya sebagian orang saja yang menerima buah pengorbanan Yesus. Konteksnya itu sedang perdebatan. Kamu mau jadi besar tapi kamu tidak berdampak. Kamu mau jadi besar tapi kamu tidak memberkati orang lain. Sebab inilah darahku, kata Tuhan Yesus. Ya. Dia juga berkata di bagian lain di Matius pasal 26 ayat 28, saudaraku. Yesus juga mengatakan itu. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara mesti membayangkan waktu itu Yesus bicara kepada sedikit murid-muridnya. Tuhan mau kasih tahu bahwa aku mati bukan hanya untuk kamu, banyak orang lain. Nah, banyak di situ jangan diartikan tidak semua loh. Loh, itu kan ya salah Kak Saudara. Jangan begitu dong ya. Kalau kata banyak ditafsirkan bahwa Yesus mati untuk sebagian orang, artinya tidak untuk semua orang, itu penafsiran yang dipaksakan. Ini keliru. Waktu Yesus bicara itu kan orang sedikit ya. Yesus berkata, aku mati untuk banyak orang, bukan untuk kalian. Jangan kata banyak diartikan sebagian loh, nggak semua.
Nah, kata semua diisi sebagai sebagian. Ini sekarang kata banyak diartikan juga sebagian. Itu maunya apa? Ini kan jadi rusak nanti, saudara. Jadi kata banyak tidak boleh diartikan hanya sejumlah tertentu. Benar-benar suatu penafsiran yang menyimpang kalau kata banyak diartikan tidak semua atau hanya sebagian. Hal ini sebenarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu karena hendak memaksakan ajaran yang mengatakan bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan sebagian orang. Karena yang diselamatkan itu yang ditentukan. Nah, itu masalahnya. Maka dia tidak mau mengakui Yesus mati untuk semua orang. Lalu mereka ada yang berkata, kalau Yesus mati untuk semua orang, nyatanya tidak semua orang selamat. Berarti Tuhan tidak berdaya. Nanti dulu. Karena Tuhan memberi kebebasan kepada orang untuk menerima atau menolak. Lalu mereka berkata, oh enggak bisa. Tuhan yang membuat mereka jadi percaya. Karena Allah yang menentukan mereka. Kalau Allah menentukan mereka, yang ditentukan tidak bisa menolak keselamatan. Nah, sudah jadi rusak kabeh, saudara. Jadi tanggung jawab manusia bisa hilang. Kalau sudah begitu, tidak bisa dihindari. Allah juga penyebab orang masuk neraka. Paling tidak Allah tidak menolong mereka yang masuk neraka atau dibiarkan. Saudara lihat tetangga kebakaran, bukan salah saudara loh. Dia menumpahkan minyak lalu kena tersulut api kebakar. Bukan salah Anda ya, tapi Anda tidak ikut memadamkan api itu sudah salah. Kejem, kamu jahat. Loh kau bisa memadamkan kok. Ya kan? Kok nggak bantu loh. Apalagi Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak mengingini seorang pun binasa. Loh kok bisa diam saja? Kecuali Anda bawa air, tetangga kebakaran, Anda bawa air 2 ember, lalu tetangga bilang biar, awas ya, jangan ikut-ikut ya. Oh rupanya dia mau anget-anget dengan rumahnya dibakar. Monggo, saudara bawa air lagi balik. Nggak salah. Tapi kalau Anda hanya melihat, asik ya, seperti kembang api, Anda jahat loh. Anda mesti bawa ember 2 diisi air, kalau perlu tarik selang. Tapi Anda sudah tarik selang mau mengguyur api, tetangga berkata, jangan, biar saja, jangan ikut-ikut kamu ya. Tuh, Anda boleh nggak ikut-ikut. Anda nggak salah. Apalagi Tuhan kalau sampai tidak ikut-ikut tuh Tuhan macam mana? Tuhan pasti kasih peringatan. Ada orang berkata, ya Tuhan kasih peringatan Pak, memang dasarnya mereka tidak ditentukan selamat, yang nggak bisa selamat. Sudah fatalistik itu. Jangan ikuti ajaran begitu ya. Saudara ikuti ajaran yang benar. Faktanya Yesus sendiri berkata bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Loh kok berantakan nih Pak? Nanti dulu. Artinya banyak orang yang banyak di sini artinya banyak orang yang memiliki kesempatan untuk diselamatkan, tetapi tidak semua meresponi keselamatan itu, sehingga hanya sedikit yang diselamatkan. Jadi harus melihat konteks lokasi di mana ayat itu ada. Yesus juga berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Perhatikan konteksnya apa waktu bicara itu. Di ayat yang lain mengatakan bahwa ia menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi di tempat lain, di ayat lain Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jumlah manusia yang benar-benar selamat dinilai sedikit jika dibanding dengan jumlah yang dipanggil. Namun demikian jumlah orang yang selamat dinilai oleh Yesus sebagai banyak kalau tidak dibandingkan dengan yang dipanggil, kalau dibandingkan dengan jumlah orang Israel saja. Begini saudaraku, ya. Ini banyak saudara. Jika dibanding orang Israel yang segini, maaf ini pun gak sebanding, mestinya jumlahnya gak kelihatan saudara.
Banyak ini. Tapi ini jadi kecil kalau dibanding dengan segini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi kalau jumlah ini dilihat dari bangsa Israel, ini banyak saudaraku. Lalu kalau bicara mengenai murid-muridnya yang berkelahi tadi, siapa yang paling besar di antara mereka? Ya kamu ribut kedudukan. Lihat aku, satu orang mati, tapi banyak yang diselamatkan. Ini loh banyak. Tapi dibanding dengan jumlah orang yang dipanggil sedikit. Ya saudara, pakai ya. Mikir ya. Berbicara mengenai siapa dan berapa jumlah orang yang diselamatkan di zaman perjanjian baru, selalu Tuhan Yesus mengatakan sedikit. Yesus tidak pernah berkata banyak. Matius 7 ayat 14, Matius 22 ayat 14, Lukas 13 ayat 23, 24, Lukas 18 ayat 8, 1 Petrus pasal 4 ayat 18, dan lain-lain. Matius 22 ayat 1 sampai 14 menunjukkan bahwa fakta undangan orang itu banyak. Bangsawan yang mengadakan pesta mengundang banyak orang, tetapi yang diundang punya kesibukan sendiri, tidak mau datang. Nolak dong. Saudara, yang mau datang saja ada yang tidak pakai pakaian pesta. Salah siapa tuh? Apakah salah dari raja yang mengadakan pesta? Jangan berkata, kalau itu pesta untuk semua orang pasti datang dong. Nyatanya ada banyak orang yang tidak datang ke pesta. Tidak datangnya karena tidak mau datang bro. Bukan karena si penyelenggara pesta itu tidak mampu. Allah menyelenggarakan keselamatan. Tidak semua orang selamat bukan karena Allah tidak mampu bro. Karena manusianya yang menolak keselamatan itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi kalau diundang pesta mestinya yang datang ke pesta tahu sesuai dengan budaya yang ada. Pakai pakaian pesta sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah saudaraku. Di Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dalam ayat ini ada lagi kata banyak, menanggung dosa banyak orang. Saya tidak perlu jelaskan di sini ya. Banyak orang itu satu jika dibandingkan dengan jumlah Israel yang kecil sedikit. Banyak itu bisa dikatakan luar biasa dalam jumlah jika terkait dengan Yesus seorang diri yang mati menghasilkan buah. Jangan seperti murid-muridnya yang sibuk mau cari kedudukan tapi tidak berdampak. Tetapi jumlah yang diselamatkan menjadi kecil jika dibanding dengan jumlah orang yang diundang. Oke, kita kembali ketemu kata banyak di sini. Menanggung dosa banyak orang. Banyak di sini lebih mengindikasikan bahwa semua bangsa dari segala suku bangsa dan golongan dikehendaki oleh Allah untuk diselamatkan. Kata banyak di dalam ayat ini juga tidak boleh diartikan tidak semua loh, hanya banyak. Tuh, nggak boleh gitu dong ya. Ini saya ngomong begini karena saya mendengar khotbah orang-orang tertentu, tulisan bukunya. Saya kasih tahu enggak begitu. Kasihan dong orang yang tidak mengerti membaca itu kan jadi salah mikirnya. Maka saya benerin nih, mesti benernya gini gitu. Tapi kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, masing-masing enggak apa-apa. Tapi kalau saudara mau benar, ini yang benar. Kata banyak di dalam ayat ini tidak boleh diartikan sebagian atau tidak semua.
hanya untuk mendukung pandangan bahwa Yesus datang dan mati untuk orang tertentu yang ditentukan selamat. Kalau kita memperhatikan ayat ini dengan teliti, terdapat kalimat ini, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, Keselamatan diberikan kepada mereka yang menantikan dia. Tentu saja mereka yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang memilih mengasihi Tuhan. Memilih mengasihi Tuhan dengan beriman secara benar. Tidak ditulis bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan tersebut memang telah ditentukan atau dibuat untuk bisa menantikan Tuhan. Bro, menantikan itu sikap hati bro. Ini soal kecintaan. Istri yang mencintai suami nunggu suami pulang ke rumah. Istri yang tidak mencintai suami tidak ingin suaminya pulang. Anak-anak yang mencintai orang tua, memerlukan orang tua, menantikan mama papanya pulang. Tapi anak-anak yang bandel mau bikin pesta, suka-suka di rumah itu, dia tidak mengharapkan orang tuanya pulang. Ya kan? Mereka menantikan Tuhan berdasarkan pilihan dan keputusan sendiri. Ini sikap hati untuk memilih Tuhan. Jadi jumlah orang, kuota yang diselamatkan itu tidak boleh ya dipaksakan sampai ayat yang begitu indah jadi rusak. Mereka menantikan Tuhan berdasarkan pilihan dan keputusan sendiri untuk memilih Tuhan. Jadi jumlah orang atau kuota yang diselamatkan sehingga bisa menantikan Tuhan tidak dibatasi, tergantung orang itu mau menantikan Tuhan atau tidak. Memang jumlah yang selamat pada akhirnya menjadi terbatas. Bukan Allah yang membatasi, manusianya yang mengambil keputusan mau selamat atau tidak. Karena reaksi respon individu, maka dihasilkan orang-orang yang tidak selamat. Nah kalau tidak selamat lalu Tuhan yang disalahkan, enggak boleh dong. Enggak kok, kita enggak nyalain Tuhan. Loh kalau kamu berkata ada sebagian orang ditentukan selamat yang enggak dipilih piye? Ayo yang enggak dipilih gimana? Itu bukan salah Tuhan. Ya kalau sudah begitu kita susah bicara dengan orang yang tidak sehat berpikirnya. Jadi jumlah yang selamat pada akhirnya menjadi terbatas atau tidak semua akhirnya selamat. Disebabkan oleh karena respon manusia terhadap Tuhan. Bukan karena Kristus disediakan hanya untuk semua manusia. Seakan-akan Allah sudah menentukan kuota orang yang selamat. Misalnya saudaraku, peserta tur jumlahnya hanya 250. Percuma dah daftar udah kuotanya terpenuhi. Salah siapa coba? Ya salah yang membuat kuota dong. Lalu ada orang ditanya, ikut tur? Enggak boleh dong ikut tur dong. Enggak boleh ikut tur, enak bagus tuh. Gimana orang kuotanya cuma 250? Salah siapa coba? Begitu aja pikiran sehat kita udah tahu. Misalnya kuotanya tidak dibatasi. Lalu orang daftar yang daftar 280. Udah kan? Ya udah. Panitia, penyelenggarator, sewa hotel, sewa seat pesawat, udah. Lalu ada yang mau daftar. Wah udah tutup kuotanya. Nggak bisa aku mau daftar. Kan dikasih limit waktu. Nah ini 5 gadis yang bodoh, yang punya minyak tapi nggak punya persediaan, punya lampu tapi tidak punya persediaan minyak, salah siapa? Jangan mau mati baru mau bertobat, itu pun belum tentu dia bisa bertobat. Bertobat itu jauh-jauh hari. Jangan juga berkata nanti deh saya kalau mati tolong ya kamu doakan aku ya.
Warisan saya ada 30 miliar, masing-masing dapat 1 miliar. 30 orang mendoakan saya, selamat saya ya. Nggak bisa. Hidup ini harus saudara mengambil keputusan. Dulu ada jok-jok ya pemuda di Eropa. Saya masih mahasiswa waktu itu. Mahasiswa, maksud saya orang-orang muda di Eropa pergi ke beach, ke pantai. Ketika ditanya, "Loh, you gak ke gereja hari Minggu?" Ini kan hari Minggu ya. "Oh enggak." "Loh kenapa?" "Saya gak ditentukan masuk surga." Dia joke. Tapi joke itu sudah menunjukkan sebuah pemikiran dan itu pernah saya dengar waktu saya masih mahasiswa. Iya. Oke. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 tertulis, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Untuk memahami dengan tepat ayat ini harus memperhatikan konteks Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Mungkin ada tanya gini, "Pak Eras kenapa sih ambil ayat-ayat ini?" Ini karena ayat-ayat ini dipakai orang-orang tertentu untuk memberi landasan Allah memilih orang-orang tertentu saja yang selamat. Tuh, Yesus mati hanya untuk domba-dombanya itu. Oke, saya lihat ayat itu. Ayat-ayat sebelumnya kita lihat dulu dong, jangan lihat satu ayat lepas dari konteksnya. Belajar hermeneutik, eksegesis, katanya kita mau ketat di situ. Kalau mau ketat ya lihat konteks pasal, konteks ayat, konteks kitabnya, ya kan? Ini jadi dasar nih. Di buku-buku mereka itu jadi dasar bahwa Yesus mati untuk sebagian orang yang ditentukan selamat itu. Jadi ini menggelitik, ini mengganggu hati saya, lalu saya melihat, waduh, ini salah tafsir ini. Untuk memahami dengan tepat ayat ini, kita harus melihat seluruh konteksnya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Orang-orang yang datang sebelum dirinya adalah pencuri dan perampok, katanya Yesus. Ya, Yesus memperkenalkan diri sebagai pintu satu-satunya. Ia tidak mengatakan aku salah satu pintu. Akulah pintu menuju domba-domba itu yang membawa ke padang rumput. Jangan dipelintir. Ya dia pintu tapi masih ada yang lain. Nah ini kan jadi nakal dong ya. Akulah pintu. Jangan lalu berkata, ya maksudnya dia memang pintu, tapi ada juga pintu di belakang atau di sebelah. Ini kan nggak boleh gitu dong. Akulah pintu artinya ya dia, pintu itu. Dalam Yohanes 10 ayat 15 ini, maksud saya Yohanes 10 ayat 15 tertulis, sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita harus melihat Yohanes pasal 10 itu, Yesus memperkenalkan diri sebagai pintu kepada domba-domba. Dia gembala yang baik dan dia membandingkan dengan gembala-gembala yang jahat. Yang datang sebelum aku, maling, perampok. Yesus bicara mengenai gembala yang baik dan gembala yang palsu. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu dirinya itu gembala yang baik. Hal mana berbeda dengan pencuri dan perampok yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi konteks Yohanes 10 pasal 1 sampai 15 ini bukan berbicara mengenai pemilihan khusus sejumlah tertentu domba-domba yang untuk mereka Yesus memberikan nyawanya. Tetapi dalam konteks ketika Yesus berbicara mengenai dirinya gembala yang baik dan perbandingannya dengan mereka gembala yang jahat, yang tidak baik, yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Di dalam ayat-ayat itu kata domba-dombaku pasti menunjuk kepada orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai gembalanya. Ya kalau Yesus sudah diterima sebagai gembala, ya untuk mereka lah Yesus mati.
Tapi gembala yang jahat itu tidak memberikan nyawanya loh. Nah jangan kasus ini dipelintir. Yesus mati untuk domba-dombanya. Berarti hanya sebagian. Loh, nggak sehat pikiran kita bro. Nggak boleh gitu. Domba-domba tersebut adalah orang-orang yang masuk melalui pintu yang benar sehingga memperoleh keselamatan dan padang rumput yang hijau. Mesti dibaca loh, takut waktunya nggak cukup ini. Ya, pintu itu menuju padang rumput yang hijau. Tetapi mereka yang tidak melalui pintu yang benar tidak memperoleh keselamatan dan padang rumput yang hijau. Karena gembala mereka pencuri, perampok, pembunuh yang tidak menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Beda dengan pintu yang benar, yang domba-domba menemukan padang rumput. Jadi sangat jelas dalam Yohanes pasal 10 ini, Yesus tidak berbicara mengenai kuota dari jumlah orang-orang yang dipilih menjadi domba-dombanya. Tolong deh kita ngerti deh saudaraku. Oleh sebab itu ayat-ayat di dalam Yohanes pasal 10 ini tidak boleh dipahami bahwa Yesus datang untuk domba-domba tertentu. Karena sudah dibatasi kuotanya. Jadi kalau ada kalimat Yesus mati hanya untuk domba-dombanya, setuju. Setuju. Tapi jangan ditambah yang dibatasi kuotanya. Nakal kan? Nakal, enggak boleh gitu. Sangatlah keliru pandangan yang mengatakan bahwa Allah hanya menunjuk orang-orang tertentu yang diselamatkan, sehingga Yesus berkorban hanya untuk orang-orang tertentu tersebut, yaitu mereka yang disebut domba-dombanya. Menurut pandangan mereka yang salah, Kristus tidak untuk semua manusia. Oh, tidak demikian loh. Yang benar Kristus datang untuk semua manusia. Dalam Yohanes 10 itu ayat 11, Yesus menyatakan bahwa ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat ini tidak boleh dipahami bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian manusia. Yesus mati untuk domba-dombanya. Bukan untuk sebagian sebagian orang yang ditunjuk jadi domba-dombanya. Tuh, ini dipelesetkan begitu, nggak boleh, jangan dong. Yesus mati untuk semua manusia. Tetapi mereka yang menerimanya disebut domba-dombanya. Yang tidak mau masuk pintu itu, ya tidak bisa menerima berkat keselamatan oleh penumpah darah Yesus dong. Nggak bisa dong. Iyalah. Masuk pintu lain, perampok, pencuri, pembunuh. Gembalanya tidak memberikan nyawanya bagi domba-domba itu, malah membunuh, merampok, membinasakan. Beda dengan pintu ini. Domba-domba yang masuk di sini, gembalanya memberikan nyawanya. Jangan dipelintir, jumlahnya ditentukan. Tuh, nggak boleh gitu dong. Hal ini diteguhkan oleh pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang menolak Yesus atau tidak menerimanya. Harus dilihat konteksnya bahwa ayat tersebut muncul dalam percakapan antara Yesus dengan orang Yahudi yang menolak dia. Domba-domba Tuhan adalah mereka yang menerima Yesus. Orang yang menolak atau tidak menerima Yesus adalah orang-orang yang tidak mau menjadi domba-domba Tuhan. Maka mereka tidak disebut atau tidak termasuk domba-domba. Yohanes pasal 26. Yesus sudah menunjukkan kok saudaraku. Jelas sekali itu. Kalau saudara melihat pernyataan Tuhan ini luar biasa sekali, jelas sekali saudaraku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah ini juga dipelintir ayat ini. Memang mereka tidak dimasukkan jadi domba-domba Pak. Tuh. Ini kan capek deh kalau ketemu yang begitu. Capek deh. Orang-orang yang menolak ini orang-orang yang menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Ibrani 2:1. Percuma Yesus mati untuk mereka.
Bila kita menerima pemahaman bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua manusia, maka pengorbanan Tuhan Yesus menjadi lebih bernilai atau ditempatkan pada nilai yang orisinil, nilainya benar untuk semua orang. Nah, nanti soal ayat yang Yohanes 10 ayat 26 ya. Karena kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, itu nanti ada penjelasan khusus. Makanya saya khawatir nih, satu kali pertemuan tidak cukup. Saudaraku, dengan memahami hal ini akan memicu kita sebagai anak-anak Allah untuk menemukan panggilan kita. Bahwa pengorbanan Yesus bukan hanya menyelesaikan dosa Adam dan Hawa bagi kita, tapi juga menebus cara hidup kita. Supaya kita ini benar-benar mengenal gembala yang baik yang memberikan hidupnya untuk kita. Yang tentu harus kita teladani, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak berpikir bahwa pengorbanan Yesus itu hanya untuk sebagian orang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 tertulis, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saya itu sengaja pungut ayat-ayat ini, kenapa? Karena ayat-ayat ini dijadikan landasan mereka bahwa Yesus mati untuk sebagian orang. Maka saya ambil nih ayat. Kalau saudara tanya kenapa Pak Eras ambil ayat ini? Ya saya membaca tulisan mereka dan khotbah mereka yang tidak tepat, tidak benar. Maka saya harus luruskan. Nah, ini juga ayat dipakai untuk menjadi landasan bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Karena ada kalimat ini, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dalam ayat tersebut Rasul Paulus tidak berbicara mengenai pemilihan jemaat loh, yang ditentukan jumlahnya untuk selamat. Atau seakan-akan Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Tetapi Paulus berbicara kepada para penatua Efesus yang dipanggil ke Miletus karena Paulus mau pamitan. Mau pamitan ke Eropa, ya ke Eropa maksud saya, ke Roma. Jadi memang Paulus sedang berbicara kepada jemaat mengenai jemaat Efesus. Jadi dia panggil tuh penatua-penatua Efesus, ayo aku mau ke Roma lewat Miletus. Panggil deh, datang ke Miletus, lalu Paulus berpamitan di situ bahwa dia mungkin tidak balik lagi. Dan memang dalam sejarah Paulus tidak pernah balik, dia mati di Roma. Dalam kaitannya dengan ini ada beberapa ayat yang memuat kalimat yang mengesankan bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Padahal ayat-ayat itu menunjuk address atau alamat khusus. Seperti misalnya Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuh, dipanggil dan dijadikan orang kudus. Memang Allah hanya memilih orang tertentu loh. Ini kan untuk Roma bro. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Sebagai orang-orang pilihan Allah dan dikuduskan. Tuh Allah memilih loh. Ya saudara enggak boleh begitu. Ini kan memang address alamatnya orang yang sudah percaya kepada Yesus. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang keempat. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, Yudas pasal 1 ayat 1. Yudas hanya satu pasal, Yudas 1. Semua ada kata orang pilihan. Tetapi maksudnya itu bukan hanya orang tertentu loh yang diselamatkan. Itu namanya maksa. Maksa. Sampai deh. Maksa.